Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hastuti dengan NIM 21068501003 dari Prodi Pendidikan Antropologi Angkatan 2021. Di sini saya akan mereview 3 topik materi tentang mentalitas untuk memenuhi mata kuliah Filsafat Kebudayaan dengan dosen pengampu Ibu Siti Junaida SAG MPD. Jadi materi pertama yang akan saya review adalah apakah mentalitas pembangunan. Cukup menarik dalam membahas materi mengenai mentalitas pembangunan ini, karena dalam materi ini membahas tentang mental orang Indonesia dalam pembangunan. Di awal materi sudah disajikan sebuah pernyataan yang menimbulkan banyak sekali tanggapan dan pertanyaan dari berbagai pihak. Pernyataan tersebut menanyakan mengenai sikap mental orang Indonesia yang umumnya belum siap untuk pembangunan. Dari pernyataan tersebut menimbulkan suatu jawaban bahwa secara logis kita memang memerlukan suatu bayangan ke depan mengenai bentuk masyarakat seperti apa yang ingin kita capai dengan sebuah pembangunan. Dalam materi ini juga dijelaskan bahwa setiap suku bangsa dan golongan yang ada di negara kita yang begitu banyaknya bisa jadi sudah mempunyai konsepsinya masing-masing. Akan tetapi, lagi dan lagi yang dibutuhkan di sini adalah suatu konsepsi yang konkret sebagai tujuan bersama. Belum ada. Walaupun demikian, kita belum mempunyai bayangan mengenai bentuk masyarakat seperti apa sebenarnya yang ingin dicapai dalam materi ini. Materi ini memberikan kita penjelasan bahwa kita harus terus berusaha untuk menjadi lebih baik lagi dari sekarang. Dan dalam materi ini juga menjelaskan bagaimana untuk kita dapat mencapai suatu keadaan yang lebih makmur daripada sekarang ini. Sudah tentu kita perlu suatu usaha yang jauh lebih besar daripada sekarang. Dalam materi ini juga memberikan keterangan menurut para ahli ekonomi tentang laju pertumbuhan penduduk di setiap tahunnya yang ada kaitannya serta berdampak dengan tujuan masyarakat untuk menjadi lebih makmur lagi. Materi ini juga menjelaskan bahwa nilai budaya yang perlu dimiliki oleh masyarakat Indonesia adalah nilai budaya yang berorientasi ke masa depan. Karena dengan nilai budaya seperti itu akan mendorong masyarakat Indonesia untuk melihat dan merencanakan masa depan yang lebih baik dan terdidik. Selain nilai budaya tersebut, nilai budaya lain juga diperlukan, seperti nilai budaya yang berhasrat untuk mengeksplorasi lingkungan alam dan kekuatan-kekuatan alam. Hal ini bertujuan untuk menambah inovasi, terutama dalam inovasi teknologi. Hal ini diperlukan karena dalam materi tersebut dijelaskan mengenai bagaimana mentalitas masyarakat terhadap perkembangan teknologi yang semakin disempurnakan. Karena dalam materi ini menyatakan bahwa suatu mentalitas yang memiliki nilai mutu tinggi dan penelitian itu sebenarnya memerlukan suatu orientasi nilai budaya yang bernilai tinggi, yang merupakan hasil dari karya manusia. Dan di akhir dari materi ini memberikan suatu ketegasan bahwa suatu bangsa yang hendak mempermudah usaha dalam pembangunan harus berusaha agar banyak dari warga lebih memiliki nilai tinggi yang berorientasi ke masa depan. Lalu materi kedua yang akan saya bahas yaitu apakah kelemahan mentalitas kita untuk pembangunan. Nah, materi kedua ini membahas mengenai kelemahan mentalitas yang dimiliki oleh masyarakat dalam pembangunan, yang dimana
Awal materi ini telah menyajikan sebuah perbandingan antara orang desa dengan orang kota yang dapat menunjukkan suatu mentalitas yang berbeda. Dalam materi ini dijelaskan juga bahwa orang desa biasanya bekerja dalam sektor pertanian, sehingga mentalitas mereka adalah suatu mentalitas yang khas yang biasa kita sebut dengan mentalitas petani. Sedangkan perbandingannya dengan orang kota dalam materi ini menjelaskan bahwa orang kota bekerja sebagai buruh pedagang dan pegawai yang dapat memberikan gambaran bahwa orang yang bekerja sebagai buruh maupun pedagang dianggap masih lemah, sehingga dalam materi ini memberikan penjelasan bahwa kehidupan di kota dikuasai oleh kelas pegawai yang dianggap lebih bergengsi, serta mentalitas penduduk kota dikuasai oleh kelas pegawai. Dalam materi ini juga mengatakan bahwasanya ketika kita membicarakan kelemahan-kelemahan dalam mentalitas kita untuk pembangunan, perlu dibedakan antara dua hal, bahwa pertama, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan, dan sikap mental terhadap lingkungan kita yang sudah lama. Kemudian yang kedua, yaitu konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan, dan sikap mental terhadap lingkungan yang baru. Lalu dalam materi ini juga disajikan sebuah kerangka mengenai masalah-masalah pokok dalam hidup yang menjadi orientasi dan sistem nilai budaya manusia. Kerangka tersebut seperti MH, MK, MW, MA, MM yang juga diuraikan dalam materi ini bahwa MH, MK itu merupakan nilai budaya mengenai hakikat dari hidup dan karya manusia, sedangkan MW itu nilai budaya mengenai persepsi manusia mengenai waktu. Selanjutnya yaitu MM merupakan nilai budaya mengenai hubungan manusia dengan sesamanya, dan yang terakhir itu MA merupakan masalah hakikat hubungan manusia dengan alam. Dari beberapa kerangka yang saya sebutkan tadi sudah dijelaskan atau dijabarkan dalam materi ini yang penyajiannya menurut saya sudah lumayan lengkap. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada pada materi terakhir, di mana materi terakhir yang akan saya review itu mengenai apakah kelemahan mentalitas kita yang timbul sesudah revolusi. Nah, di dalam materi ini, teman-teman sudah ada pembagian poin-poin penting seperti pendahuluan, akibat revolusi mentalitas yang meremehkan waktu, dan mentalitas yang suka menerabas. Oke, kita bahas pendahuluan terlebih dahulu, di mana dalam pendahuluan ini terdapat sebuah pertanyaan mengenai apakah sebenarnya sifat kelemahan dari mentalitas kita untuk pembangunan. Dari pertanyaan tersebut timbul sebuah pernyataan bahwa sifat-sifat kelemahan dari mentalitas kita yang sudah ada sejak lama dalam sistem nilai budaya kita yang tradisional, dan dalam materi ini juga akan menjelaskan mengenai sifat-sifat kelemahan dari mentalitas kita yang baru timbul dalam zaman sesudah revolusi. Itulah beberapa pernyataan yang dimuat dalam pendahuluan. Dari materi ketiga ini, selanjutnya kita masuk pada poin kedua, yaitu akibat revolusi. Dalam poin kedua ini memberikan kita pemahaman di bagian awal mengenai para pejuang kemerdekaan dengan suatu revolusi fisik telah berhasil mencapai suatu tahap yang konkret dalam proses pembentukan bangsa kita, ialah suatu negara yang berdaulat. Jadi, seharusnya kita sebagai bangsa Indonesia memang patut dan bangga
serta kagum atas pencapaian mereka. Kemudian, dalam poin ini juga dijelaskan bahwa apa yang terjadi serta dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat pada saat revolusi dan sesudah revolusi. Oke, kita bahas pada saat revolusi. Apa yang terjadi, yaitu dalam sejarah manusia telah membawa dampak berupa kerusakan-kerusakan fisik dan mental dalam bangsa kita. Pertama-tama, mereka mematahkan kontinuitas kehidupan masyarakat, sehingga konsekuensinya yaitu pola-pola kehidupan yang baru yang tidak mantap dan menimbulkan keraguan dalam suatu kehidupan, dan tanpa pedoman selanjutnya yaitu sesudah revolusi. Di sini banyak terjadi masalah lain seperti norma-norma atau peraturan-peraturan lama yang menganggap feodal akan digantikan dengan norma-norma dan peraturan-peraturan yang baru. Akan tetapi, dari pergantian norma-norma atau peraturan-peraturan ini yang membuat fungsinya menjadi kabur, dan masalah revolusi yang terjadi di negara kita berlangsung terlalu lama dan mengakibatkan usaha prasarana ekonomi terabaikan. Contohnya yaitu seperti jalan-jalan, jembatan, peralatan kereta api terus-terusan terabaikan. Selanjutnya, kita beralih pada poin ketiga, yaitu mentalitas yang melemahkan waktu dalam posisi ini untuk memberikan kita penjelasan mengenai bagaimana mentalitas yang dimiliki oleh bangsa kita dalam meningkatkan kualitas untuk menciptakan suatu keadaan tidak sesuai dengan waktu yang tepat dalam meningkatkan kemakmuran bangsa kita ini. Dan dalam materi ini juga dijelaskan bahwa mentalitas seperti ini juga disebabkan karena proses penyebaran perluasan pemerataan dari sistem pendidikan kita yang tak disertai dengan perlengkapan sewajarnya. Dan poin terakhir yaitu mentalitas yang suka menerabas. Dalam poin ini menjelaskan bahwa mentalitas yang berfungsi untuk mencapai tujuannya dengan secepat-cepatnya bisa kita sebut dengan mentalitas menerabas. Mentalitas seperti ini merupakan akibat dari mentalitas yang meremehkan mutu. Di sini juga dijelaskan bahwa mentalitas menerabas itu pada dasarnya juga dapat disamakan dengan mentalitas mencari jalan paling gampang, dan sikap mentalitas menerabas ini juga pada hakikatnya suatu sikap yang boleh dikatakan universal dan ada pada hampir semua manusia dalam segala macam bentuk dan lingkungan kebudayaan di dunia. Kesimpulan, mentalitas pembangunan ialah suatu usaha mengadaptasi teknologi, juga memerlukan suatu mentalitas yang menilai tinggi hasrat bereksplorasi, tetapi juga mutu dan ketelitian. Suatu bangsa yang hendak mengintensifkan usaha untuk pembangunan harus berusaha menilai tinggi orientasi ke masa depan dan akhirnya menilai tinggi mentalitas. Untuk membangun mentalitas pembangunan, sikap tak percaya pada diri sendiri yang memburuk rupanya adalah suatu kegagalan yang harus dihindari, terutama pada usaha bidang pembangunan. Selain itu, untuk melancarkan mentalitas pembangunan ada 4 cara, yaitu dengan memberi contoh yang baik, dengan memberi perangsang yang cocok, dengan persuasi dan penerangan, dan dengan pembinaan dan pengasuhan suatu generasi yang baru untuk masa yang akan datang sejak kecil. Itulah tadi hasil review saya mengenai 3 topik materi tentang mentalitas. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.